Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiha Dwi Aulina Firandasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri. Nah, di pertemuan terdahulu, di YouTube yang terdahulu juga, saya sudah pernah menjelaskan tentang apa itu dari bentuk-bentuk dari model analisis wacana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model dari analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Nah, di sini saya akan mempunyai materi yang berisi dua bab, dua subbab, yaitu yang pertama adalah tentang konsep dasar dari analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen, dan untuk yang kedua adalah penjelasan tentang pusat perhatian yang ditunjukkan dari analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Nah, untuk yang pertama kan kita akan membahas tentang konsep dasar. Nah, di sini akan saya tampilkan berupa materi konsep dasar analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Nah, maksudnya di sini itu dari penjelasan tersebut, model analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen sendiri itu digunakan untuk meneliti atau menganalisis bagaimana adanya ketimpangan yang terjadi dari pembatasan atau peminggiran posisi dalam suatu wacana. Nah, itu disebabkan karena adanya suatu kelompok yang dominan lebih memegang kendali atau kekuasaan untuk menafsirkan pemaknaan, sedangkan di sisi lain ada suatu kelompok yang posisinya rendah, di mana mereka cenderung untuk menulis dijadikan sebagai objek pemaknaan, dan objek pemaknaannya itu digambarkan atau dimaknai secara buruk. Contohnya petani, terus buruh, dan lain-lain. Nah, penggambaran atau pemaknaan tersebut di sini merupakan suatu olahan yang timbul dari agen terpenting, yaitu siapa sih agen terpenting tersebut? Yaitu media. Media itu salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok. Nah, lewat pemberitaan yang dimunculkan oleh media tersebut yang disebarluaskan, secara tidak langsung media membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala para masyarakat akan pemaknaan sesuatu. Dan biasanya itu wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi menghasilkan suatu pemaknaan secara legitimasi, atau benar-benar itu adalah berita yang benar, atau bahkan berita yang disebarkan itu mendelegitimasi suatu kelompok tertentu, atau bisa diartikan itu menyalahkan suatu kelompok tertentu dan merugikan suatu kelompok tertentu. Jadi media di sini itu terkadang juga ada positif dan ada negatifnya, yaitu tadi karena terkadang itu berita yang dibawakan itu bisa menjadi legitimasi untuk kelompok tertentu, atau juga bahkan mendelegitimasi kelompok tertentu. Gitu. Untuk yang kedua, yaitu tentang pusat perhatian dari analisis wacana kritis menurut Theo van Leeuwen. Nah, di sini analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor, atau dalam kurung seseorang atau kelompok, ditampilkan dalam pemberitaan, yaitu dilihat dari dua pusat perhatian. Maksudnya di sini itu analisis dari Theo van Leeuwen menampilkan bagaimana pihak-pihak atau
atau seseorang atau kelompok yang ada di dalam berita itu dilihat dari dua sisi. Gampangnya begitu, yaitu sisi yang pertama, proses pengeluaran atau exclusion. Nah, di sini proses pengeluaran itu adalah strategi bagaimana suatu aktor atau seseorang atau kelompok dikeluarkan dalam pembicaraan. Jadi di sini itu misalnya, apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan? Nah, strategi wacana apa yang dipakai untuk itu? Maksudnya untuk mengeluarkan seseorang atau kelompok tertentu dalam pemberitaan tersebut. Nah, proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah, misal ya, dalam berita mengenai pemerkosaan atau perkosaan. Nah, di sini apakah wanita dan laki-laki ditampilkan secara utuh ataukah ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah kalau misalnya laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah, malah sebaliknya. Jadi wanita yang diperkosa itu sudah menjadi korban, tapi malah di sini tuh wanitanya yang salah. Jadi apa ya, kan laki-lakinya tersebut tidak dikeluarkan dari teks, maksudnya tidak dikeluarkan dari teks itu tidak ditinjau dari pemberitaan tersebut. Jadi yang disalahkan adalah wanita itu sendiri dari masalah pemerkosaan tersebut. Nah, jadi singkatnya, exclusion itu berhubungan dengan pertanyaan mengenai proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan. Jadi exclusion ini bisa terjadi karena ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang dimana menunjang proses, menunjang adanya berita atau proses dari munculnya teks pemberitaan tersebut. Begitu. Nah, untuk yang kedua adalah proses pemasukan. Proses pemasukan atau inclusion. Inclusion di sini itu berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Nah, di sini tuh lebih ke pertanyaan yang dimana menuju ke proses-proses dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan tersebut. Tadi kan kalau yang exclusion itu pertanyaan yang hanya dikeluarkan dari teks pemberitaan. Nah, dimana kalau inclusion itu berhubungan langsung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kepada masing-masing pihak yang ditampilkan lewat pemberitaan. Itu. Nah, di sini kan tadi ada dua pusat perhatian, yaitu proses pengeluaran dan proses pemasukan. Jadinya yang tadi mungkin kurang jelas. Nah, di sini akan dibahas secara rinci atau detail, dilihat pada slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama kan tadi adalah exclusion. Nah, di sini exclusion itu terbagi menjadi 3 subbab lagi, yaitu yang pertama pasifasi, dan untuk yang kedua adalah nominalisasi, dan untuk yang ketiga adalah penggantian anak kalimat. Untuk yang pasifasi, exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya, ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya, misalnya. Nah, tadi kan contohnya pemerkosaan. Nah, yang tadi kan sudah ditunjukkan bagaimana laki-laki itu tidak dimunculkan dari teks pemberitaan tersebut. Jadi otomatis yang salah adalah wanitanya atau wanita tersebut yang menyebabkan dia diperkosa gitu. Nah, untuk contoh yang di sini, contoh kalimat dari pasifasi yaitu ada dua, yang kalimat aktif. Nah, untuk contoh kalimat dari pasifasi yang pertama yaitu kalimat aktif.
Kalimat aktif. Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Nah, untuk kalimat yang kedua, yaitu seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Nah, jika kita melihat dari kedua kalimat tersebut, maka dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Nah, di sini, di kalimat pertama tersebut, aktor atau pelaku dari pemberitaan tersebut yaitu polisi yang disajikan dalam teks. Nah, sebaliknya, kalau dalam kalimat kedua, aktor atau pelaku tersebut itu hilang dalam pemberitaan. Sebab yang lebih dipentingkan dalam pemberitaan adalah objek korban penembakan, yaitu mahasiswa tersebut. Nah, di sini akan terjadi akibat dari pemberitaan tersebut, yaitu bisa jadi itu yang pertama adalah aktor atau pelaku penembakan atau pemberitaan tersebut itu hilang dari pemberitaan karena wartawan dan khalayak atau pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelaku. Dan itu sudah seringkali terjadi. Misalnya ada demonstrasi itu kan sangat jarang untuk mengulik dari aktor atau pelaku penembakan. Tapi yang biasanya diberitakan itu pasti korban, maksudnya korban penembakan. Jadi aktor atau pelaku penembakan tersebut itu hilang dari pemberitaan. Untuk yang kedua, dari exclusion tadi itu yaitu nominalisasi. Nominalisasi di sini yaitu strategi yang berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda atau nomina, yang umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan pe dan akhiran an. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan? Karena di sini nominalisasi berhubungan dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Karena dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif selalu membutuhkan subjek, dan kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjuk pada apa yang dilakukan atau proses oleh subjek. Kalau dipakai kata menembak, selalu membutuhkan dua aktor, yakni siapa yang menembak dan siapa yang tertembak. Nah, yang kedua, hal tersebut harus ada dalam kalimat agar ia bisa berbunyi dan mempunyai arti. Sebaliknya, kata benda tidak membutuhkan subjek karena ia bisa hadir mandiri dalam kalimat. Kata penembakan tidak membutuhkan kehadiran subjek, ia bisa hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal, misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Nah, untuk yang kalimat verba, polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Dan untuk yang kalimat kedua, berubah jadi nominalisasi, yaitu seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nah, nominalisasi di sini tidak membutuhkan subjek karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses pengubahan kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Yang di sini ditunjukkan dari kata menembak, polisi yang menembak seorang mahasiswa berganti menjadi penembakan, jadi kegiatan atau suatu tindakan begitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus juga berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa, dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Nah, di sini tuh maksudnya gini, jadi penggantian anak kalimat itu kayak dalam pemberitaan tersebut itu memakai atau memberikan suatu kalimat tambahan, yaitu yang seperti tadi untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa. Jadi penembakan ini tuh terjadi karena digunakan polisi untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa. Jadi penembakan di sini itu
konteksnya untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa di situ. Jadi aktor atau pelaku dari pemberitaan tersebut yaitu polisi itu bisa disembunyikan atau dihilangkan dari pemberitaan. Dan itu seringkali terjadi dan bisa kalian lihat atau cari browsing atau bagaimana ya, itu pastilah ada atau terjadi. Yaitu tadi kembali lagi ke penjelasan awal yang dimana analisis wacana kritis dari Taufan Lowen itu menitik beratkan atau menganalisis atau mendeteksi bagaimana suatu kelompok tertentu itu dimarginalkan atau dipinggirkan karena adanya suatu kelompok yang lebih memegang kekuasaan daripada suatu kelompok tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu pusat perhatian yang kedua yaitu tadi kan inclusion itu atau pemasukan. Di sini ada 7 subbab dari inclusion itu sendiri. Yang pertama yaitu diferensiasi, spread in diferensiasi. Nah, di sini suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Hadirnya inclusion, peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan itu, menurut Van Lowen bisa menjadi penanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa dipresentasikan dalam teks pemberitaan maksudnya. Nah, misalnya bisa dilihat dalam contoh kalimat berikut ini. Nah, untuk yang pertama yaitu indiferensiasi. Kalimatnya begini, buruh pabrik Nasution sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Nah, untuk kalimat diferensiasinya adalah buruh pabrik Nasution sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Nah, dalam kalimat pertama jelas dikatakan bahwa para buruh mogok. Sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap kerja dengan para direksi. Teks ini memarginalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan para buruh ngotot mogok. Di lain pihak ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi dengan mengajukan atau menawarkan perundingan. Gitu. Jadi ya bisa dilihat dari konteks kalimatnya. Yang pertama, perbedaannya bisa dilihat dari penambahan kalimat di akhir dengan penguatan direksi yang menawarkan perundingan tapi tidak ditanggapi oleh para buruh, sehingga di sini tuh pemberitaannya memojokkan para kelompok buruh yang ngotot mogok padahal dia sudah ditawarkan perundingan oleh para direksi. Itu yang diferensiasinya. Kalau yang indiferensiasinya buruh pabrik sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Jadi konteksnya ya buruh pabrik tersebut mogok, tidak ada tawaran atau perundingan yang ditawarkan oleh direksi. Untuk yang kedua yaitu objektivasi ke abstraksi ya. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret atau yang ditampilkan adalah abstraksi, misalnya antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi berikut. Itu kalimat yang pertama yaitu kalimat objektivasi. PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. Dan untuk kalimat yang kedua, abstraksi. PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan. Jadi di sini itu konteksnya untuk yang objektivasi itu 2 kali nyata. Objek maksudnya kayak nyata 2 kali berupa angka atau bisa dibuktikan lah. Kalau berulang kali itu kan masih kayak berupa kata-kata atau abstrak tidak nyata.
Nah, untuk yang ketiga adalah nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau aktor pemberitaan atau seseorang atau kelompok atau mengenai suatu permasalahan seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya atau yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang, bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Nah, kategori itu sebetulnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada halayak. Bandingkan, misalnya dua kalimat berikut. Yang pertama, kalimat nominasi. Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Dan untuk yang kedua, kategorisasi. Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Kedua kalimat tersebut artinya sama. Namun, karena ada seseorang laki-laki yang membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi karena membawa obat-obatan terlarang, pemberian kategori kulit hitam sama sekali tidak merubah atau tidak menambah informasi yang berguna siapa sebetulnya laki-laki tersebut. Beda kalau misalnya seorang laki-laki itu ambil lah ya, begitulah ya sudah kita lanjutkan saja. Untuk yang keempat, nominasi dan identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi yang tadi, yaitu bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Contohnya berikut. Yang pertama, kalimat nominasi. Seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Dan untuk yang kedua, kalimat identifikasi. Seorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Dalam pemberitaan tersebut itu untuk kalimat yang identifikasi dikasihkan bahwa seorang wanita tersebut itu sering keluar malam, jadi dia diperkosa dan ditemukan tewas. Untuk kalimat yang pertama yang nominasi, seorang wanita ditemukan tewas, tidak ada embel-embel yang mengatakan bahwa dia sering keluar malam. Begitu. Dan untuk yang kelima yaitu determinasi dan indeterminasi. Dalam pemberitaan seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi seringkali juga tidak jelas atau anonim. Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa juga karena ada ketakutan struktural atau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial tersebut disebut dalam teks. Jadi ada dua kemungkinan yang disebutkan tadi. Jika media tidak menyebutkan aktor secara jelas atau anonim, ya karena yang pertama wartawan atau berita belum menemukan bukti yang cukup untuk menulis siapa pelaku tersebut, dan yang kedua adalah karena pengaruh kekuasaan gitu, singkatnya. Dan untuk yang keenam adalah asimilasi individualisasi. Nah, strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak? Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Nah, misalnya dalam suatu demonstrasi mahasiswa di Jalan Cendana yang menuntut Soeharto diadili. Dalam demonstrasi itu, Adi, seorang mahasiswa, tertembak oleh polisi yang bernama Parman. Peristiwa itu dapat diberitakan dengan menyebut kategori mahasiswa dan polisi itu secara jelas. Dapat juga diberitakan kumpulan mahasiswa atau kumpulan polisi. Misalnya, bisa dilihat dari contoh kalimat berikut. Yang pertama yaitu
individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak Parman, seorang polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Dan untuk yang kedua yaitu asimilasi, mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Nah, untuk kalimat yang pertama adalah bentuk individualisasi karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas maupun polisi secara jelas. Kalaupun misalnya tidak disebut dalam teks, berita tetaplah menegaskan bahwa yang meninggal dalam demonstrasi tersebut adalah satu orang mahasiswa. Hal ini berbeda dibandingkan kalimat kedua dalam bentuk asimilasi. Dalam kalimat ini tidak disebut Adi sebagai mahasiswa yang meninggal, tapi yang diadu adalah komunitas yang bernama mahasiswa tersebut. Jadi tidak disebutkan secara spesifik siapa yang meninggal dalam demonstrasi tersebut, namanya maksudnya. Demikian juga dengan Parman yang disebutkan adalah polisi. Memang benar Adi adalah mahasiswa dan Parman adalah polisi, tetapi dengan membentuk kalimat dalam bentuk asimilasi, kesan yang ditangkap halayak menjadi berbeda. Jadi hanya komunitasnya aja yang disebut, tidak langsung secara spesifik individualnya. Dan untuk yang ketujuh yaitu asosiasi dan disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. Ya, intinya hampir sama kayak yang tadi, yaitu apakah aktor itu ditampilkan sendiri secara individual, kayak tadi Adi seorang mahasiswa dan Parman seorang polisi, atau malah hanya disampaikan pada ditunjukkan pada teks yang menunjukkan bahwa komunitasnya ada. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang pusat perhatian, yaitu kerangka analisis. Nah, kerangka analisis di sini yaitu menjadi suatu pusat perhatian dari analisis wacana kritis menurut Roy Van Leeuwen juga. Nah, Roy Van Leeuwen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita. Van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuwen amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor atau seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Karena menurut Van Leeuwen ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan. Yang pertama yaitu eksklusi atau exclusion yang tadi, pengeluaran. Apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Dan untuk yang kedua yaitu inklusi, pemasukan, yaitu bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Dan itu sudah dijelaskan untuk yang tadi antara eksklusi dan inclusion, bahwa eksklusi tadi ada tiga, yaitu penghentian anak kalimat, terus pasifasi dan nominalisasi. Terus yang kedua inclusion itu terdiri dari tujuh gambaran yang terjadi di inclusion, yaitu yang pertama diferensiasi individualisasi, terus yang kedua objektivasi abstraktif, dan yang ketiga nominasi kategorisasi, yang keempat nominasi identifikasi, yang keenam asimilasi individualisasi, yang kelima determinasi indeterminasi, yang ketujuh asosiasi disosiasi. Nah, dari keseluruhan tersebut saya menyimpulkan bahwa teori dari analisis wacana kritis menurut Van Leeuwen di sini itu mendeteksi bagaimana suatu aktor atau suatu kelompok atau suatu seseorang dalam pemberitaan itu dimarginalkan atau dikucilkan atau bisa jadi dipinggirkan. Ya, itu tadi kita bisa dilihat dari konteks kekuasaan, terus atau status dan lain-lain. Ya, dan itu tersebut juga merupakan suatu bentuk wacana kritis
bahwa kita kalau menganalisis atau mengkritisi sesuatu itu harus berdasarkan kepada suatu teori atau bahkan dasar kita mengkritisi hal tersebut itu apa. Kita bisa tahu sebelum kita mengkritisi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kita mengkritisi dengan secara benar dan tidak dengan secara salah gitu. Dan di sini saya juga kan seorang yang menjadi pengurus di organisasi ekstra dan juga seringkali atau biasa mengikuti aksi. Nah, di sini saya juga mengkritisi sesuatu atau bahkan teman-teman saya yang mengkritisi sesuatu itu pastinya bisa dikaji dulu, dikaji baru kita kalau tidak menemukan atau tidak mendapatkan jawaban dari hal tersebut, maka kita bisa melakukan yang dinamakan aksi atau menyuarakan pendapat di jalan begitu. Dan saya ingat suatu kata atau suatu quote dari Masjid Junaidi, yaitu yang mengatakan bahwa HAM itu hak asasi manusia itu adalah seperti sesuap nasi. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi atau bahkan kami tersebut hak asasi manusia tersebut gak sebagai sesuap nasi. Jadi sesuap nasi itu kan penting sekali. Jadi kita itu harus kayak mencari atau bahkan kita itu harus kita sebagai mahasiswa, sebagai agen itu harus turut berperan langsung dari masalah-masalah sosial di masyarakat dengan cara yang benar, yaitu tadi salah satunya mengkritisi atau kita menyuarakan pendapat tersebut. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang mungkin berkenan untuk melihat video ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk dari saya, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.